Well, hola people, konnichiwa, balik bersama Salvian di channelnya Kudetek. Oke, nggak tahu nih mau naiknya di channel Kudetek atau Kudet banget ya. Harusnya sih sama aja. Karena nanti tuh ada fitur kolaborasi juga sebenarnya, Bre. Oke, jadi kita kedatangan sebuah HP terbarunya dari Poco, yaitu Poco X8 Pro. Tapi ini versi global, kalian bisa lihat sendiri tuh. Di bagian belakangnya masih polos warna kuning, belum ditempelin stiker-stiker. Dan biasanya, Bre, untuk unit global sama unit Indonesia yang resmi itu beda spesifikasinya. Jadi di video kali ini kita cuma mau impresi pertama dan juga unboxing aja mengenai HP terbaru dari Poco, itu Poco X8 Pro. Untuk spesifikasinya kita nggak akan bahas karena pasti beda antara global dan juga Indonesia. Tuh ya, serial numbernya, IMEI-nya juga masih global. Ini yang varian 12GB RAM dan juga 512GB storage ya. Oke, langsung saja kita buka. X8 Pro versi global. Kenapa ya? Ini aku dipinjemin ya, Bre ya. Memang belum tahu resmi atau enggak. Ya udah pasti resmi sih, cuma belum tahu spesifikasi kayak gimana gitu kan. Ini masih NDA, ini syuting tanggal 14. Boleh dinaikin tuh tanggal 17. Oke. Ini dia isiannya. Sebenarnya aku mau tahu sih dapatnya tuh apa aja, udah gitu aja. Karena memang cuma boleh dibikin video impresi pertama dan juga unboxing. Ini ada box kecil yang isinya ada SIM ejector di sini. Harusnya ini harganya sekitar 7-8 juta ya. Aku nggak tahu juga karena yang Ultra aja harganya udah 11,5 juta. Tapi laku juga tuh ya Poco F8 Ultra. Selanjutnya di sini ada warranty card, quick start ya, sama safety information. Tapi memang ini unit global jadi harusnya nggak usah peduli lah ya. Terus ini dapat masih sama ternyata ya, dapat case-nya tuh dari F6, F7 kayak gini bentukannya, nggak ada yang berubah ya. Tuh. Tapi bentukannya kayak kamera iPhone 17 basic ya. Apakah desainnya akan mirip seperti itu? Karena aku juga belum begitu ngikutin perkembangannya Poco X8 Pro. Dan ini dia untuk HP-nya, Bre. Poco X8 Pro versi global. Di sini tertulis flagship Dimensity 8500 Ultra. Tapi ini versi global. Aku nggak tahu versi resmi Indonesia kayak gimana karena memang belum ada bocoran. Terus di sini tulisannya 100 watt hypercharge. Kenceng banget ya. Terus baterainya 6500 mAh. Kayaknya memang 6500 sekarang tuh udah standar banget ya. Dan layarnya 6,5 inci. 6,59 inci ini hampir compact phone. 1,5K resolusi, 120Hz refresh rate dan pakai panel AMOLED. Dan di sini tertulis 50 megapiksel main camera with OIS. Ini dia handphonenya. Kita mau lihat apakah adapternya dapat yang 100 watt. Oh, ternyata adapternya dapat yang 100 watt. Oke, habis. Kabelnya Type A to Type C. Nggak kayak Vivo Group, dia Type C to Type C, ini Type A to Type C. Untuk USB-nya warna kuning ya. Detailnya dari mereka. Oke, selanjutnya ini dia untuk chargernya 100 watt. 100 watt hypercharge. Aku sih berharap 120 watt ya. Tapi kayaknya sekarang brand-brand itu udah mulai kayak 100 itu udah cukup banget lah. Bahkan 90 pun menurutku udah sangat cukup ya untuk sebuah adapter charging gitu. Orang banyak banget laptop yang pakai 65 watt juga gitu. Ini dia untuk bentuk dan desain dari Poco X8 Pro. Bentuknya seperti ini. Ini aku nyalain dulu tuh ya, udah nyala. Nih, kamera belakangnya itu loh sama kayak Poco F7. Terus di sini ada kayak aksen. Terus di sini tuh ada aksen yang mengelilingi bump kameranya. Cuma ini ya cuma aksen doang, Bre. Bukan kayak si S26 Plus yang ada frame-nya gitu loh. Terus di buletan flashlight-nya juga ada aksen buletannya juga tuh. Terus ini pakai layar flat ya, teman-teman. Tuh. Aku lebih suka pakai layar flat karena bisa dibilang enak di genggaman, terus bener-bener rounded banget nih ya. Di pojok-pojokannya bener-bener rounded, nggak yang kayak kotak gitu loh. Jadi di bawah telapak tangan nih, kalian bisa lihat di sini nih. Kan bisa lihat tuh, aksen tombol powernya tuh beda ya, warnanya merah. Di pinggirannya tapi kalau di permukaannya mah tetap warna hitam tuh ya. Tuh di pinggirannya warna merah, bro. Tapi tombol volume-nya enggak. Di samping kiri frame tidak ada tombol-tombol apapun, polos aja. Di bagian atas juga polos sebenarnya, cuma di sini ada 2 garis antena, terus ada infrared blaster dan juga mikrofon. Speakernya kagak ada di sini ya? Apa dia di earpiece-nya? Oke, kita skip dulu. Di bagian ini sudah pasti dia dual nano SIM tanpa adanya micro SD itu ya. Terus ada USB Type-C. Ini nggak tahu USB Type-C-nya 2.0 atau 3.0. Nanti kita akan review lengkap sama speakernya di bawah sini. Jadi harusnya nih stereo lah, nggak mungkin mono ya kan, Bang? Jujur aja desainnya aku lebih suka kayak gini ya daripada desainnya Poco F7 Ultra dan juga Poco F7 yang Pro kalau nggak salah ya. Karena bump kameranya tuh kayak mata Amaterasu gitu ya. Kok tampilannya kayak bukan ini ya, HyperOS ya? Kayak Android stock biasa. Atau memang ikonnya aja bulat-bulat begini ya? Makanya aku ngerasa kayak Android biasa. Smooth sekali, bro. Nice. Tuh, animasinya, bro. Apakah ada iklan?
Ini belum terkonek internet sih ya. Oke, Xiaomi Home. Wih, Xiaomi Home udah di sini ya. Oh, dia udah HyperOS 3 tuh, Bre. HyperOS 3, terus di sini storage-nya 512 GB, RAM-nya 16 GB, terus apalagi nih, device detailnya nih ya. RAM-nya 12 GB plus 6 GB itu 6 GB virtual ya. Tuh, CPU-nya juga belum kelihatan tuh ya. CPU-nya cuma ketulis octa-core max doang gitu. Dan layarnya di 6,59 inci, yang mana menurutku ini hampir compact lah ya. Bisa dibilang nggak terlalu besar dan bukan yang kecil-kecil banget lah. Dan udah HyperOS 3 teman-teman. Nah, buat kameranya di sini, dia layout-nya cuma ada 2 ya. Kalian bisa lihat juga tadi, tuh ya, 2. Yang mana main lensanya itu ada di 50 megapiksel dan ternyata memang dia tidak ada telefoto melainkan adanya ultra wide. Dan perekaman videonya ini aku nggak tahu versi global sama versi Indonesia tuh bakal beda atau enggak, tapi di sini tertulis bisa rekam 4K dan 60 fps ya, tuh 4K 60 fps. Dan untuk perekamannya hanya bisa di lensa utama untuk 4K 60. Kalau ke lensa ultrawide dia auto turun ke Full HD 30 fps tuh ya. Lensa ultrawide-nya cuma bisa kepake di Full HD 30 fps. Dan kita cek untuk lensa selfie-nya di sini bisa ngerekam maksimal cuma di 1080p 60 fps doang. Ya, X8 Pro. Ada apa lagi di sini? Cuma aku lebih ngelihat ini tuh mirip sama iPhone banget ya. Kayak ada gelas-gelasnya gitu untuk UI kameranya. Terus cuma begini doang, modenya apa belum kebuka semua aku nggak tahu ya. Tuh, biasanya di sini ada tulisan more, tapi nggak ada di sini more-nya. Kayak buat slow motion dan lain sebagainya. Nggak ada coy. More-nya biasanya di pojok kanan ada more gitu. Memang belum lengkap banget sih menurutku sih. Jadi ya kira-kira itu dia Bre untuk impresi pertama atau unboxing dari kami mengenai Poco X8 Pro. Gimana menurut kalian? Dan coba tebak harganya berapa? Dengan spesifikasi tertulis tadi di Dimensity 8500 Ultra dan 100 watt hypercharge 6500 mAh baterai. Coba tebak berapa dan kira-kira speknya yang masuk Indo sama atau enggak? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.